بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وفي آيات أخرى: ورفعنا لك ذكرك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. Kemuliaan dan ketakziman Tuhan pertama sekali kepada wujud dan yang bersama Allah yarham Abu dan tabi-tabi dan nyutam lagi doa kepada Allah. Semoga Abu kedanyo selalu mendapatkan nikmat surga. Semoga Allah lupa ampun segala dosa Abu kedanyo. Semoga Allah menempatkan Abu kedanyo pada tempat yang sangat mulia. Semoga Allah jadikan tempat Abu tabah kebun daripada kebun surga. Dan kedanyo selaku anak-anak daripada urungsi kedanyo. Sebagai tanda yang bahwa kedanyo nak ikatan terhadap gure. Dalam 20 pun jembek tapi tagai kedanyo tua dan doa kepada Abu. Bek tagai kedanyo tua dan lagi ampun kepada Abu kedanyo. Karena kedanyo kajian lagi nyoronyo berkat daripada urungsi kedanyo. Makanya lulah segala bek tua kedanyo tak doa tak kirim pahala Fatihah kepada urungsi kedanyo. Setiap kali poh pandai kedanyo pun poh pandai kedanyo pun, maka bek tua sebelum kedanyo tak baca kitab, sebelum kedanyo tak baca walaupun hana baca libure, tapi pahala kahanjin bahasa Arab. Tadi nam adi kedanyo ila hadratin kepada Abu kedanyo kirim Fatihah. Moga-moga dengan nyantu kadang-kadang tengok tanda kedanyo nak ikat adi dengan Abu berkatnya kita buka ilmu dari Allah. Dan juga takdir dan keikraman kepada seluruh keluarga Abu dan juga kepada Abi dan keluarga. Tamlaki doa kepada Allah agar Allah selalu lebih kesehatan kepada Abi kedanyo, lebih kesempatan kepada Abi kedanyo agar mampu selalu membimbing kedanyo dalam ilmu agamanya. Kemudian kemuliaan juga kepada ayah dan bunda. Tamlaki doa kepada Allah agar selalu lebih kesehatan kepada beliau agar mampu memimpin kedanyo. Dan juga kepada Abu Jud dan keluarga dan Sali dan keluarga dan kepada seluruh gure-gure Tuan Bandung baik yang di dalam maupun yang di luar. Dan yang istimewa kepada hadirin para talabah yang dimuliakan Allah. Moga-moga kedanyo Bandungnya menjadi atau surga, menjadi penerus Abu kedanyo dalam bud demi bud annama kunna mandang kedanyo berada insyaallah. Hadirin para talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang singkatnya, jadi biar dikir dia awak ada ceramah kan.
Cuman keamanah di seksi muhadarah maulud tuan yang sebenarnya agenda kedanyo malamnya adalah tabaca Raja Selawud. Si Aziz kedanyo akan tabaca Raja Selawud. Cuma sebelumnya amanah maulud tuan ulundang 5 menit madam diu pegah tentang kelebihan Selawud, keistimewaan Selawud. Moga-moga termotivasi bagi kedanyo sehingga semangat ada dalam tabaca Raja Selawud insyaallah. Hadirin para talabah atau surga yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita maklumi yang bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan penghulu sekalian alam. Rasulullah merupakan hamba Allah yang paling mulia. Rasulullah merupakan Rasulullah ana sayyidu waladi Adam wala fakhra. Lut merupakan penghulu anak Adam wala fakhra. Lut pegah dan nyokon bukan dikabulkan membangga-banggakan. Lut pegah do sebagai penghulu adalah tahaddus bin nikmat. Dalam ayat dipegah wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Bila Nabi iman oleh Allah dipegah-pegah. Rasulullah merupakan penghulu yang paling mulia. Budanya menjadi umat yang paling mulia berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya akan karena Rasulullah sungguh hana Allah ciptakan alam semestanya. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflak. Seandainya kan karena kata wahai Muhammad sungguh hana ciptakan planetnya, hana ciptakan alam semestanya. Seandainya kan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para talabah yang dimuliakan Allah, sebagai bukti betapa mulia dan agungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ayat yang Tuhan baca kuno, wa rafa'na laka dzikrak. Ayatnya menjadi tambah bukti yang sangat jelas betapa agungnya nilai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah makna wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkatkan akan sebutan engkau wahai Muhammad. Dipegah pengertian oleh para ulama, la udgaru illa udgaru ma'i. Wahai Muhammad, tidak disebutkan akan aku kecuali disebutkan akan engkau besertaku. Itu maknanya setiap tempat yang disebutkan nama Allah, bahkan hampir semua ritual ibadah yang kita kerjakan yang tersebut nama Allah, di sampingnya diiringi dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yakni makna bunuh warafa'na laka dzikrak. Hanya disebutkan Allah kecuali disebutkan Rasulullah besertanya Allah Subhanahu wa taala. Ya bukan? Dalam sembahyang yang kita kerjakan, ketika kita sebutkan Allah, mulai Allahu Akbar sampai kita baca Fatihah, tapi harus kita yakin seandainya tahmid akhir hana kita sebutkan nama Muhammad, tetap sembahyang kita hanafah. Begitu pula setiap rojuman kita baca rukun khutbah, baca al-khatib hanafah. Jumat seandainya oleh khatib hana sebutkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang sebagai muadzin lagi nanti, bahkan hampir dalam mandung ibadah yang kita kerjakan, setiap yang ada nama Allah setelahnya ada nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa agungnya nilai dan kemuliaan yang Allah berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Adam alaihi salam ketika ingin untuk berputara dengan Siti Hawa sebagai mahar, sebagai jelame, Nabiullah Adam selamat kepada Nabi kita.
Coba dah bayangkan nyamban mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi umat yang paling mulia berkata Rasulullah. Apakah yang kita persembahkan menjadi umat Nabi Muhammad mulia yang akan kita persembahkan sebagai bukti cinta kepada Rasulullah, sebagai bukti bersyukur kerana kita dijadikan umat beliau. Apa yang kita persembahkan para talabah sekalian? Maka pada malamnya mungkin kita akan bacakan selawat. Kita pula baca selawat adalah sebagai bukti betapa cintanya kita umat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akibat mulia selawat. Fitnah kelebihan selawat yang kita baca di pura di malam. Betapakah jauh tentang kemuliaan selawat? Dalam Al-Quran Allah disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tentang ibadah selawat, sebelum Allah memerintahkan kepadanya untuk berselawat kepada Nabi, Allah pun membacakan selawat. Mungkin ibadah-ibadah yang lain Allah cuma memerintahkan kepada kita hamba, tapi selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum Allah perintahkan kepadanya umat, kepadanya hamba untuk kamu selawat kepadanya, Allah sendiri yang purkan Allah selawat dan para malaikat selawat kepada Rasulullah. Baru Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Baru Allah perintahkan kepada umat untuk selawat. Maka ayatnya sebagai bukti yang bahwa nyamban raya betapa agungnya nilai selawat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mantulah kelebihan yang Allah berikan kepada kita yang tim baca selawat. Rasulullah dalam satu hadis yang berkata, "Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran." Barang siapa yang dimuslawat kepada Allah 3 tangan, Allah memuslawat itu. Maknanya Allah lebih rahmat itu kok. Wa man shalla alayya asran, orang yang muslawat itu kok sallallahu alaihi mi'atan, Allah memuslawat itu kok. Wa man shalla alayya mi'atan, orang yang muslawat itu kok kataballahu lahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaqi wa bara'atan minan nari wa askanahu yawmal qiyamah ma'asy syuhada. Luar biasa agung yang Allah berikan. Orang yang ingin selamat kepada Allah tertunggu, maka Allah dipulih kepada orangnya terlepas daripada tipu munafik, terlepas daripada api neraka, dan ditempatkan orangnya beserta urung-urung yang mati syahid di Allah kiamat. Alangkah betapa agungnya nilai selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para talabah yang dimuliakan Allah, bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah juga disebutkan, "Man shalla alayya fil yawmi mi'ata marratin qadallahu lahu mi'ata hajah." Barang siapa yang dibaca selawat dalam setiap timur di malam tercoba gelap, maka Allah menaikkan tertubuh kebukuhan. Dari tertubuh kebukuhannya 70 fil akhirah wa 30 fid dunya. 70 Allah jauh tengok akhirat, dia tubuh dalam dunia. Para adik-adik sekalian, coba tanya bayangkan ini harus coba tanya kalian dalam daerah mungkin hidayah di mana kebutuhan adanya berbagai macam permasalahan yang kita hadapi. Yang paling utama adalah dalam hal ekonomi. Harapan dan yang penerimaan itu mendukung dan nyonya dalam kurung mandung dan nyonya adalah urut yang sederhana. Urut si dan nyokan urut yang nak belanja. Urut si dan nyokan toke-toke.
Urung si kanya maduk urung tidak. Kita kadang-kadang tidak demi untuk berita nafkah kepada kanya. Berbagai macam kebutuhan yang kita butuhkan dalam jaduk hidayahnya. Maka Rasul juga segala kebutuhan yang kita butuhkan, segala problematika yang kita alami dalam dayahnya, maka jadikanlah selawat sebagai solusi untuk menyelesaikan segala permasalahan, segala kebutuhan yang kita butuhkan di dalam dayah. Ya betul? Untuk yang urung yang serba kekurangan. Seandainya urung-urung kaya cuman nak bilang padi pro. Padi pro jaga yang nahar dalam yang mandung. Itu belanja kadang-kadang motor itu dulu hancur. Makanya boleh segala kebutuhan kita nyonya tercukupi. Berbanyaklah selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kelebihan yang pertama, selawat adalah menjadi solusi akhir segala permasalahan. Hadirin para talabah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Man putra dalam kelebihan. Dengar mana? Boleh mengenal. Kenal mana? Coba ya. Memang ada baik. Para talabah yang dimuliakan. Tak pegang betul. Pokoknya itu kena harus berapi-api dalam beliau. Bergoncang tandanya dalam tamu selawat kepada Rasulullah. Kita heran kah hijau dah pegang. Itu lewat kacau. Kemudian di antara kelebihan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selawatnya tengok akan menjadi bantuan ketika kita berada dalam musibah. Iman cerita pada masa Sufyan Sauri. Bak tahu Sufyan Sauri tengah gelabukan tawaf di Ka'bah. Tiba-tiba tiba uragam yang mana uragamnya dalam bahasa kita berkata la yarfa'u qadaman wa la yad'u qadaman illa wa huwa yusalli 'ala nabi. Anak beri gelangkah, gerak langkah, tapi membacakan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya membaca lain, hanya membaca tahlil, hanya membaca tahmid yang tersirat yang dibaca berikutnya adalah hanyalah Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad. Hanya apa lagi? Sehingga bahwa dengan kita ini Sufyan Sauri. Ya hada, anak-anak tunan aku ya hada, wahai sini. Lun kadang tanya yang membaca selawat doktor. Hana dibaca tasbih, hana dibaca tahmid, hana dibaca tahlil. Putra rahasia sehingga cuma selawat yang kata baca. Putra rahasia yang kata dapatkan sehingga hana piu-piu selawat yang kata baca. Dijauh di uragamnya modelnya. Hai, man anda? Siapakah engkau? Ya benar. Jadi contoh deh. Berani nyatanya malu. Siapakah engkau? Lord Sufyan Sauri. Sufyan Sauri dia yang kira ulama. Maka dia kira uragamnya. Seandainya katakan Sufyan Sauri sungguh anak pegang rahasia yang belum dapatkan daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kata Sufyan Sauri inol pegang putra rahasia daripada selawat. Penuh cerita wahai Sufyan Sauri wa laboro. Ketika lunjak waji dengan ayah lun, bak tengah-tengah perjalanan watenya ayah lun tertimpa penyakit hampir meninggal. Maka tatkala ayah lun meninggal, maka lun cok ija luntuk muka ayah lun luntuk sehingga bawatnya lun kalan muka ayah lun kukuh hitam, mengubah muka ayah lun hitam yang luar biasa. Mungkin dalam sebahagian cerita yang lain muka berubah kepada
wajah terdan. Yang intinya mengubah muka ayah kodnya warna hitam. Sehingga sampai ayah lam pasti nak lumpur. Karena cerita pasti nak lumpur. Dalam lumpuhnya itu kan diuragamnya. Fa'izan ana birajulin lam ara ahsana wajhan minhu. Dalam lumpuh nadi diuragam yang cukup lagak. Wala andafa minhu sawban, baju yang cukup deh. Wala atyaba minhu rihan, baju yang cukup banget. Tiba-tiba ragam yang betul nijak sampai ke ayah don, sehingga dibuka ayah don nijak yang tadi tu. Tiba-tiba kalau buka ayah don gunung yang kamu bantam berseri-seri bercahaya bagaikan bulan purnama. Sehingga bahwa dia don umat bak bajegonya tanya, ya rajulun man anta alladhi manna Allah ala walidi fi ardil ghurbah. Wahai ragam terlihat Bodon yang gara-gara dan kanibi nikmat di Allah ayah dan kuno yang kita bukan diciptakan oleh Allah, kita berubah menjadi cahaya. Dijauh kodenya awal ta'rifuni. Tuhan kata biru ada Muhammad bin Abdullah sahibul Quran. Nun adalah Nabi Muhammad, ana Abdullah pemilik Al-Quran. Rupanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang Letukah berjumpa kata ayah kata wakil di konyan dalam bahasa kita mudah mustifan ala nafsi. Dia bahasa kalian belum bohong lah bahasanya. Ulun si kata kita ulun yang bohong berbagai macam kemaksiatan yang ulun si kata kerjakan. Tetapi ulun si kata kita ulun yang baca selawat kepada Nur. Maka gara-garanya tu bunuh wadah ulunsi kata ketika dalam musibah gelapnya bantu wa'adun maka lutnya bukan Rasulullah wa ana ghiyatu man aksara salata alaiya lut penolong bagi burung-burung yang boleh baca selawat kepada lut. Hadirin para talabah yang berkemuliaan yang Allah berikan kepada kitanya yang boleh baca selawat. Mungkin kebanyakan harga singkat pandang dan pegang sebagai kelebihan selawat kepada Rasulullah macam berbeda. Pertama, ringan. Pertama, jamah. Selawat bedanya jamah, bermanfaat bedanya. Yang kedua, tanpa selawat yang kita baca akan ditolak segala bala dan cobaan yang kita hadapi. Yang ketiga, yarfa. Dengan selawatnya Allah mengangkat derajat beliau menjadi hamba yang mulia. Dan yang kedua, tasfah. Selawatnya akan menjadi mendapatkan syafaat. Tengok, syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Boleh baca? Boleh baca kelebihan selawat. Akan ada. Kenyataannya yang pernah baca. Yang fa. Belum. Yang fa. Yang kedua. Tadfa yang benar, yarfa yang benar, tasfa. Selawat akan bermanfaat di budaya. Selawat akan ditulah badan. Selawat akan diangkat derajat budaya. Selawat akan mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para salawah yang dimuliakan Allah. Mungkin hanya sekian dan demikian sebagai kesimpulan atau kami tidak pegah. Kami tidak pegah nanti cukup kelebihan masalah awal. Cuma inti macam sebagai kesimpulan yang adik bedanya akan kita bacakan selawat yang baik tua yang pun harus mengingat. Wadai bedanya baca selawat benda baik tua bedanya ni pahala. Kita nyulit dan kata, ya Allah, dengan berkat selawat yang kamu bacanya,
dikirim pahala kepada Unsi dan kamu, kepada Abu. Semoga dengan selawat yang kamu bacanya menjadi lampu, menjadi penerang tubuh Abu Hurairah. Yang kedua, waktu yang tanya baca selawat, tadi lagi yang. Kemudian danyonin dengan selawat yang danyo bacanya menjadi penyebab buka pintu ilmu kepada kita nyoba Bandung, dan juga dengan berkat selawat yang kita nyoba bacanya tengok mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan lagi Allah moga-moga kita nyoba menjadi umat yang dibanggakan di Rasulullah, menjadi umat yang tengok tajan Rasulullah, dan semoga tambah kelebihan selawat yang dua kurang. Di antara kelebihan selawat adalah bahwa yang terakhir, aktsarukum alayya salatan aktsarukum azwajan fil jannah. Ya, nah, ulang lagi. Orang yang paling baca selawat kepada lu adalah orang yang paling bermoh nafsu. Nah, boleh? Maksudnya tak boleh? Boleh aja. Dia minta boleh tengok dalam surga ada bermoh. Udah baca selawat. Karena bersemangat-semangat. Bila bersemangat baca selawat pada syekh-syekh yang cukup spektakuler. Makanya harus semangat baca selawat. InsyaAllah kita beribai di Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya sekian dan demikian. Part yang nak guru, bahkan guru apa boleh buat lah, bukan paksa, tak bukan apa, kan? Maka lebih ada kurang dua lagi maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.